Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji besar dan syukur bersama-sama kita menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pada hari ini kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, selawat beriring salam bersama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Nah, penghormatan saya kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada ruangan yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka mempresentasikan budaya positif. Dengan judul diseminasi budaya positif kepada Dewan Guru SMA Negeri Pesangan Sembilan. Mik adalah mik lupa. Nah, rencana aslinya satu titik 4 budaya positif SMA Negeri 1 Pesangan Sembilan. Nah, pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Kira-kira nanti Bapak itu menjawab kira-kira setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pemantik yang telah hadir di slide tersebut. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Karena hukuman yang dikatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Terkadang anak itu kalau diberi hukuman, dia akan mencari celah untuk menutupi kesalahannya, sehingga pada kesempatan yang pada kesalahan yang akan datang, dia akan menghindar daripada kesalahan tersebut untuk tidak mendapat hukuman dari seorang gurunya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Ini boleh, asalkan seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca itu sejalur. Kalau misalkan pelajaran geografi, nah anak tidak membuat catatan yang lengkap. Nah, kemudian kita suruh baca pada bab ataupun pembahasan yang mana, kemudian kita suruh catat, sehingga pemberian yang hukuman yang sejalur dengan hal positif seperti membaca atau mencatat itu boleh dilakukan. Selanjutnya, membersihkan halaman sekolah dengan meningkatkan disiplin anak. Ini saya rasa kurang cocok kan? Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dalam modul yang telah kami pelajari, bahwasanya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu kurang selaras. Mengapa? Terkadang penghargaan yang berbentuk hadiah itu kurang cocok. Mengapa demikian saya katakan? Karena tidak setiap saat kita dapat memberikan hadiah yang penghargaan yang berbentuk hadiah. Dan tetapi untuk penghargaan yang berbentuk motivasi seperti sanjungan itu boleh dilakukan. Jadi penghargaannya luang makna. Bukan penghargaannya dan makna ini dan tabok, bukan hadiah makna. Penghargaannya lain maknanya. Ya. Luang lah, penghargaannya luang lah maknanya. Itu dari berikan Bapak Kandidat, penghargaan itu luang maknanya. Bisa penghargaan dari ucapan, terima kasih telah melakukannya, berupa penghargaan. Ya Pak Mini, terima kasih. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, memang luas makna penghargaan tersebut, baik itu berupa hadiah ataupun sebuah sanjungan ataupun motivasi. Jadi saya rasa cocok memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya rasa. Ya, kalau sanjungan boleh Pak. Penghargaan hadiah apa? Ya. Selanjutnya budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita apa aja? Bapak Ibu? Nah, kira-kira budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita apa aja? Membuang sampah pada tempatnya, Pak. Ya, membuang sampah pada tempatnya.
Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian lagi Masuk sekolah salam. senyum, salam, sapa. Budaya salam. Budaya salam. Membaca doa sebelum Membaca belajar. doa. Bahkan pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat kita telah membaca Yasin. Itu merupakan budaya posisi yang telah kita terapkan di SMA Negeri 1 Pesangan Silaku. Nah, tapi dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini Tadi aku, Bang. kebijakan nilai-nilai universal, kebijakan yang secara menyeluruh atau Abang mana? yang luas. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang nanti akan saya bahas satu persatu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, apabila kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi, maka manusia tersebut bisa saja menimbulkan gejolak-gejolak dalam dirinya. Nah, misalkan biasanya anak kalau datang ke sekolah dia kan kalau berbuat kesalahan biasanya ingin mencari perhatian dari seorang gurunya. Nah, merupakan ini sebuah kegagalan dalam diri anak. Maka dengan pendekatan restitusi tersebut kita mencoba menstabilkan identitas anak tersebut sehingga dari yang gagal tadi menjadi seorang yang sukses ataupun yang berhasil. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Nah, nilai disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, perubahan paradigma kegiatan kekebalan tangan. Kemarin pada saat saya mengikuti pelatihan lokal karya itu juga diajarkan kegiatan kekebalan tangan. Nah, seberapa kuat kita menggempal kertas yang ada dalam tangan tersebut dan kemudian orang lain bisa apa saja dilakukan untuk membuka kempalan tangan tersebut. Nah, di sini dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya kegiatan kempalan tangan tersebut seberapa kuat orang mempertahankan rahasia yang ada pada dirinya walaupun orang lain itu menggelidik, mencubit atau menghardik itu tidak akan terbuka rahasianya. Nah, itu semua tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Seberapa kuat rahasia tersebut bisa kita jaga dan seberapa pentingkah rahasia tersebut yang harus kita pendam. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada poin yang terakhir ini, ilusi bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini dalam materi ataupun modul yang sudah saya pelajari bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak boleh dilakukan. Mengapa saya bilang demikian? Karena apabila seseorang orang dewasa memaksa siswanya ataupun guru memaksa siswanya dalam melakukan sesuatu hal, si anak cenderung kalau dia takut terhadap guru tersebut dia melakukan, akan tetapi tidak ikhlas, tidak berasal dari dalam diri. Cuma dia lakukan ketika dilihat oleh gurunya. Apabila tidak dilihat oleh gurunya, maka dia tidak akan melakukan tanpa kesadaran dari diri sendiri. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa membaca di slide yang sedang saya tampilkan stimulus respon dan teori kontrol. Nah,
bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan. Tapi kalau teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang tersebut. Kira-kira dari stimulus kedua, stimulus tersebut ataupun teori kontrol dan stimulus respon, Bapak Ibu setuju memilih yang mana? Kontrol. Mengapa demikian, Ibu? Karena artinya perubahan diri dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Kalau teori kontrol itu, teori kontrol itu perubahannya nggak akan bertahan lama. Jadi yang kita pakai, Stimulus respon. kita mencoba mengubah orang agar mendengar sama dengan kita. Tapi kalau dibandingkan keduanya ya, Iya. Kalau dibandingkan keduanya. daripada yang kontrol orang lain gitu. Iya. Ya, Ibu. Stimulus respon dan teori kontrol. Kalau saya juga berpendapat bahwasanya lebih memilih teori kontrol, karena kita hanya memberi pemahaman kepada orang lain agar mereka melihat suatu permasalahan sama dengan kita. Kalau teori stimulus respon itu mengubah pandangan orang lain. Terkadang kita tidak dapat mengubah pandangan orang lain. Itu eksternal. Itu eksternal, karena setiap karakter orang itu Berbeda. Iya, berbeda-beda. Sehingga dalam perbedaan tersebut di sini hadirlah teori kontrol untuk menyamakan persepsi ataupun menghargai pendapat orang lain. Nah, disiplin positif teori kontrol menurut William Glass. Ini kita next saja. Apakah makna disiplin? Nah, makna disiplin artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid di sekolah. Nah, selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, disiplin di sini, disiplin diri membuat orang menggali potensi. Nah, dengan kedisiplinan, potensi yang ada dalam diri seseorang bisa tertanam dengan kuat. Misalkan dia melakukan suatu hal, kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah. Nah, berdasarkan makna disiplin, maka dia akan terus melakukan walaupun dia nanti sekolahnya sudah selesai, karena sudah terbiasa sudah tertanam dalam diri tiap siswa. Nah, eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, hukuman seperti yang saya katakan tadi itu tidak efektif dilakukan terhadap siswa. Penghargaan bisa saja dilakukan asalkan sesuai dengan permasalahan, konteks permasalahannya. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, restitusi dia ada 3 hal dalam restitusi. Nah, dalam restitusi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, ia menstabilkan identitas. Yang mana apabila dikatakan dengan menstabilkan identitas adalah menanyakan kepada siswa apa permasalahannya. Contoh seperti menurut Rudi, perbuatan yang Rudi lakukan tadi pagi benar atau salah. Nah, kita di sini dalam menstabilkan identitas menanyakan kepada pribadi anak yang berbuat salah, biar dia yang menilai sendiri permasalahan ataupun kesalahan yang telah ia lakukan benar atau salah. Nah, kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian baru kita memberikan penguatan kepada anak tersebut. Nah, yang kamu lakukan tadi itu salah. Akan tetapi di semua manusia ini pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk kedepannya Bapak harap kamu tidak akan mengulang kesalahan tersebut, sehingga ini menjadi hal yang baik
di kemudian hari. Nah, setiap orang pernah tidak ada dunia ini orang yang sempurna. Nah, semua orang mempunyai kekurangan-kekurangan tersendiri. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, Rudi pasti kamu punya alasan. Jadi kita sudah menanyakan kepada si Rudi, apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Kemudian dalam validasi tindakan ini kita menanyakan apa alasan kamu melakukan kesalahan tersebut. Misalkan contoh si Rudi ini membuli si Ani pada pelajaran geografi yang tadi. Kemudian kita tanyakan, sekarang ceritakan kepada Bapak apa alasanmu. Kenapa alasan kamu membuli si Ani yang tadi. Nah, ini termasuk ke dalam tahap ataupun langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan, kita sudah dapat membuat keyakinan jelas. Dalam menerapkan segitiga restitusi ini, kita yang pertama harus membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Yang Bapak Ibu yang dikatakan dengan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan antara seorang guru dan siswa yang mana dapat kita jalankan secara bersama-sama. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas, kita menanyakan kepada siswa kelas yang mana yang siswa inginkan agar suasana pembelajaran nyaman, aman dan tentram. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, bisa saja di belakangnya diiringi dengan konsekuensi agar kesepakatan kelas tersebut ditaati oleh siswa. Nah, ini merupakan tahap-tahap dalam penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. 12 menit. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal dan internal. Motivasi ini dapat dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, yang eksternal kira-kira yang bagaimana, Bapak Ibu? Karena ada keluarga, Ya. dari orang kita, negara, kan? Motivasi eksternal merupakan motivasi yang berasal dari luar diri siswa. Iya. Sedangkan motivasi internal Dari ini dalam dia. merupakan motivasi yang hadir dalam diri setiap Iya, siswa. Betul, motivasi dari lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas kita dari perbuatan yang diperintahkan orang lain. Akan tetapi di sini memerintahkan diri sendiri. Artinya kita dapat mengontrol diri kita sendiri dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan. Keinginan dari orang dewasa ke sana. Kita nggak mau sholat sendiri, orang paksa pun ada dia yang sholat sama lah kan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini penghargaan mematikan kreativitas. Nah, mengapa saya katakan demikian? Penghargaan dapat mematikan kreativitas karena dalam penghargaan tersebut, apabila tidak diberikan penghargaan, maka si anak tidak akan melakukan dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, seperti yang poin kedua di atas tadi, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya si anak tidak melakukan dengan kesadaran diri, dengan motivasi yang ada dalam dirinya. Tapi kadang-kadang penghargaan dapat memicu, dia lebih giat lagi itu lingkungan penghargaan. Pada saat kita diskusi pada diri sadar. Oh, enggak ada. Pemahaman. Oh. Kasih berikan pemahaman.
Kan apa je tanya? apresiasi. Nah, Mana berarti? selanjutnya dalam memberikan apresiasi perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Nah, dalam pemberian apresiasi Bapak Ibu dapat kita memberikan pengakuan secara khusus. Artinya kita melakukan pengakuan kepada siswa yang melakukan hal-hal positif. Oh, nah, yang kamu lakukan ini benar. Bapak harap untuk selanjutnya jangan berkurang motivasi ini. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Kita dapat memanggil siswa tersebut untuk melakukan ataupun memberikan pengakuan bahwasanya hal-hal yang telah dilakukan sudah baik dan perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya memberikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Yang terakhir itu harus fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Pembukaan nilai kebijakan dan situasi. Kasih mahal Pada dan proses telegram. kemarin saya perhatikan. Dan telegram. Nali. Nilai kebijakan terasa Kenapa? besar sekali. Situasi pada saat monolog murid baru di kelas Bantu 3. mana aja bantu dari awal ke. Nah, selanjutnya pemberian hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu bisa Bapak Ibu lihat pada slide yang sudah saya tampilkan, yang mana yang dikatakan dengan hukuman dan yang mana yang dikatakan dengan konsekuensi. Sesuatu hal yang inti harus terjadi. Biasanya kalau hukuman itu, kalau menurut pemahaman saya, hukuman itu dapat membuat fisik anak menjadi ira, menjadi lelah atau sebagainya. Nah, kalau konsekuensi membuat si anak itu lebih menyadari bahwasanya yang dia lakukan itu salah sehingga perlu perbaikan untuk kedepannya. Nah, Tuh. apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Pada akhir restitusi, kita dapat menanyakan kepada si anak, kira-kira solusi yang bagaimana yang akan kamu lakukan terhadap permasalahan ataupun terhadap masalah yang telah kamu lakukan. Kemudian si anak mulai berpikir dan mencari solusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki diri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan antara guru dan anak dan antara si anak yang mengalami permasalahan tersebut. Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini kita tawarkan kepada si anak untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik dari suatu permasalahan. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri ada 9 poin. Nah, selanjutnya mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa itu Bapak Ibu perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu lebih kayak memaksa, maksudnya keyakinan kelas itu dari siswanya sendiri. Iya, bagus, bagus Ibu. Nah, kalau peraturan itu lebih
agar menaati aturan yang telah kita buat. Biasanya kalau peraturan itu bersifat sebelah pihak, tidak dari kedua belah pihak. Nah, kalau keyakinan itu disepakati, kemudian untuk dijalankan secara bersama-sama. Ini tak kirim tu kan? Nah, antara peraturan dan keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini kalau keyakinan kelas apa Bapak Ibu yang bisa kita buat? Tanggung jawab. Nah, yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Artinya kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Poin yang kedua ini menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya di sini kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen agar tidak terlambat datang ke sekolah. Ini berdasarkan keyakinan kelas ini dapat menguatkan karakter setiap diri siswa. Nah, Bapak Ibu, ini yang telah saya presentasi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan? Ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan, memberi pertanyaan ataupun memberi pemahaman? Ini Pak ya, tentang peraturan dengan keyakinan. Kan kita ada buat peraturan dalam kelas. Terus si anak ini tak ada yakin-yakinnya, tak ada keyakinan. Ya, gimana ini solusinya? Kita cari izin solusinya. Kenapa? Karena udah kita arahkan. Ini dan kita jalankan di depan. Kita tanda tangan ya. Tapi nggak ada keyakinannya. Itu peraturan. Peraturan berarti memaksa, kan Pak? Keyakinannya nggak ada. Gimana cara kita untuk bisa dia berkomitmen dan menjalankan peraturan yang ada dalam kelas? Ya, baik, terima kasih. Nah, kita bisa memanggil siswa tersebut untuk berbicara lebih dekat dengan siswa agar secara pribadi agar peraturan kelas tersebut ataupun keyakinan kelas tersebut dapat dijalani. Kemudian setiap harinya guru-guru yang masuk ke dalam kelas dia memberikan motivasi kepada siswa tersebut bahwasanya dia mampu melakukan keyakinan kelas tersebut, memberi keyakinan kepada siswa yang melanggar tersebut bahwasanya dia merupakan pribadi yang baik yang nantinya akan akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, begitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Serotik lah Ada kan. Bapak Ibu? Serotik kalau teruk. Kalau sudah, Enggak, baik. belum. Setelah lagi biar pas waktu. Oh Pak, ada pertanyaan Pak. Ya. Telegram ini macam Berkenaan Tuh, dengan lagi. penghargaan tadi, ya ada beberapa dari kita yang mengatakan penghargaan itu perlu dilakukan gitu. Sesuai dengan penjabaran tadi, kan penghargaan itu tadi ada beberapa example-nya Pak kan. Nah, itu gimana mengenai pemahaman itu? Karena orang bilang biar dia semangat, kasih dia hadiah. Nah, itu banyak tuh Pak yang jadi pemahaman dasar ke saat ini. Itu gimana? Iya. Terima kasih, Pak. Iya Bapak Ibu. Bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk pemberian hadiah Kalau yuk lah. yang berbentuk hadiah, Apply mana kah? biasanya itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam kelas. Misalkan si anak yang mendapatkan Ikrar lah. ataupun si anak yang Kasih. cepat Ya, kasih. ataupun si anak yang mengumpulkan PR yang pertama kali, kita memberikan sebuah bentuk hadiah kepada si anak tersebut
tapi bukan memberikan motivasi ataupun sanjungan-sanjungan. Nah, ini dapat membuat siswa-siswa yang lain Kecemburuan. ataupun timbul Kecemburuan sosial, ya. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Udah cukup kan? Saya akan membuatkan video yaitu tentang penerapan budaya positif di kelas. Yaitu kelas 11 di SMA Negeri 1 Pesangan Siblagrum. Budaya positif yang ingin saya buat adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang nantinya akan dijalankan secara bersama-sama oleh murid-murid SMA Negeri 1 Pesangan Siblagrum, khususnya kelas 11. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang nggak sarapan pagi jadi? Ada. Tapi udah ganti nanti kan? Nah, pada hari ini Bapak akan mengajak para siswa semuanya untuk membuat kesepakatan kelas. Yang dikatakan dengan kesepakatan kelas itu adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru. Ya, berarti antara siswa dan guru yang dibuat secara bersama-sama, kemudian untuk dijalankan secara bersama-sama. Nah, kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama dan keamanan. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas ini, kita dapat membuat poin-poinnya. Nanti ada beberapa poin yang harus kita taati bersama. Nah, di antaranya ada saling menghormati, ada nilai-nilai saling menghormati, ada nilai kerjasama yang harus kita jalankan, dan untuk kenyamanan kelas kita ke depannya. Nah, kira-kira apa manfaat dari kesepakatan kelas? Apa manfaat dari kesepakatan kelas? Membantu menciptakan suasana saling saling menghormati. Nanti kalian dalam kelas ini akan saling menghormati antara satu dengan yang lain, tidak saling mengejek. Yang kedua, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa. Membuat ekspektasi yang jelas antara guru dan siswa. Yang ketiga, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa. Ini merupakan dari wujud budaya positif yang dikatakan dengan wujud budaya positif yang ada di dalam kelas, yaitu kesepakatan kelas. Nah, yang selanjutnya, mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dan mengurangi aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Nah, untuk menguraikan aturan yang disepakati secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah hal ini dapat menguraikan tingkat stres dan dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks saat belajar. Untuk menghilangi ataupun meminimalisir stres yang ada pada siswa, misalkan ada terjadi gejala-gejala, dengan ada kesepakatan kelas maka hal tersebut tidak akan terjadi. Ya. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, siswa bisa menguraikannya
sendiri kemudian mengajukan di depan kelas dan kita sepakati bersama-sama dan dijalankan. Kira-kira yang pertama, kesepakatan kelas 1-1. Kesepakatan kelas 1-1. Yang pertama, apa kira-kira? Tidak membuli. Dua, tidak boleh membawa nama orang tua. Tidak boleh membawa nama orang tua. Termasuk ke dalam buku. Boleh. Tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Nah, ketiga, tidak boleh makan di dalam kelas. Yang keempat, sebelah sana. Apa nak? Yang keempat? Pakaian yang rapi. Mate. Ulang. Belajar. Disiplin. Ada lagi? Datang tepat waktu. Ada lagi? Yang namanya pilihan atau yang pelajaran. Apa? Yang namanya pilihan. Pelajaran. Tidak boleh. Tidak boleh main HP. Saat jam Delapan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah. Menjaga kebersihan kelas ya. Masih ada lagi? Nanti kita sederhanakan. Kalau masih ada sebutkan saja. Mengikuti proses pembelajaran dengan
proses pembelajaran dengan serius. Ada lagi nak? Kira-kira? Habis? Jangan membuat keributan. Pura-pura kata dulu. Nah, yang pertama tidak boleh membuli, tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas, memakai pakaian yang rapi, disiplin, datang tepat waktu, tidak boleh main HP saat jam pelajaran, menjaga kebersihan kelas, mengikuti proses pembelajaran dengan serius. Yang ke-10, jangan membuat keributan. Nah, dari yang ke-10 kesepakatan kelas ini bisakah kita sederhanakan? Ya? Bisa kita sederhanakan. Yang pertama, disiplin dan datang tepat waktu. Kira-kira sama dia enggak? Sama. Disiplin dan tepat waktu, ya? Sama ya. Berarti kita pilih saja disiplin. Disiplin kita pilih. Kemudian tidak boleh membuli. Bisa kita sederhanakan ke dalam bahasa yang lebih luas maknanya. Tidak boleh membuli. Misalkan kita buat saling menghargai, saling menghargai antara sesama teman dan dengan guru dan dengan guru. Dengan guru juga tidak boleh berkata yang tidak enak, atau misalkan berkata kasar atau berkata yang bersifat negatif. Tidak boleh. Nah, di sini yang kedua kita sederhanakan adalah saling menghargai. Nah, selanjutnya tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Dia masuk ke mana kira-kira? Mana masuk? Disiplin. Nah, termasuk ke disiplin ya. Tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Artinya disiplin. Disiplin mengikuti proses pembelajaran, disiplin masuk kelas, itu termasuk ke dalam tidak boleh keluar masuk tanpa izin, itu termasuk ke disiplin. Nah, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, tidak boleh makan di dalam kelas. Ini langsung saja kita tulis ke pegangnya ya. Nah, tidak boleh makan di dalam kelas. Kira-kira nilai apa yang terkandung di dalamnya? Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kira-kira apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Saling menghargai. Yang pertama saling menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Nah, selanjutnya memakai pakaian yang rapi. Nah, dalam memakai pakaian yang rapi, tentunya
Setiap siswa yang datang ke sekolah itu memakai pakaian yang rapi. Bajunya dimasukkan ke dalam, memakai tali pinggang. Kemudian bagi yang laki-laki tidak boleh menggunakan gelang, tidak boleh menggunakan apa namanya? Kalung. Nah, untuk datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian yang rapi, dia harus menggunakan sepatu. Nah, apabila kira-kira datang ke sekolah tidak memakai sepatu, kira-kira nyaman tidak? Tidak. Mengapa tidak nyaman? Karena tidak memakai sepatu. Mengapa tidak nyaman? Oh, tidak sesuai. Iya, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Tidak boleh. Oh, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian dalam berpakaian yang rapi, sekolah juga telah menentukan, baju ataupun pakaian apa saja yang harus dikenakan pada hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu. Itu telah ditentukan. Apabila kalian melanggar daripada aturan yang telah ditetapkan ataupun kesepakatan yang telah ditetapkan, maka kira-kira kalian di sini disiplin tidak? Disiplin tidak apabila menggunakan pakaian yang berbeda pada saat hari yang seharusnya? Tidak. Kalian tidak disiplin. Kemudian tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Mengapa berpakaian yang berbeda itu dari yang lain? Tidak menghargai diri sendiri dan orang lain? Karena melanggar daripada aturan. Nah, memakai pakaian yang rapi. Selanjutnya, tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Nah, tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Mengapa kira-kira? Mengapa ditetapkan aturan tidak boleh main HP saat jam pelajaran? Karena tidak fokus terhadap pelajaran yang dijelaskan oleh guru, kecuali sudah diizinkan kalian menggunakan HP untuk mencari referensi atau mencari bahan belajar. Maka apabila kalian telah diizinkan oleh guru untuk main HP, istilahnya untuk mencari referensi dalam pembelajaran, itu baru kalian boleh main HP atau bukan main HP enaknya dikatakan, tapi menggunakan HP untuk menunjang sarana pembelajaran. Nah, apabila tidak diizinkan, maka kalian tidak boleh main HP, ataupun tidak boleh memegang HP. Karena dengan memegang HP, kalian tidak fokus nantinya pada saat pelajaran dijelaskan oleh guru, sehingga kalian akan tertinggal. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Kira-kira kalau kelas kotor, kelas berantakan, mejanya berantakan, kursinya berantakan, kira-kira nyaman tidak? Tidak nyaman saat pembelajaran. Makanya pada saat pagi hari ataupun jam pulang sekolah, artinya
sudah bel berbunyi, waktu berbunyi bel di kantor, sudah pulang sekolah, maka kalian ambil sapu, menyapu ke kelas agar kelas bersih sehingga menimbulkan kenyamanan pada saat proses pembelajaran. Kalau misalkan kelas banyak debunya, nanti pada saat proses pembelajaran, misalkan ada tiupan angin, debunya akan berdebar. Apalagi dari di antara kalian ada yang alergi debu, itu sangat berbahaya. Makanya menjaga kebersihan kelas itu sangat baik di kelas untuk membuat kenyamanan ke kelas. Nah, selanjutnya mengikuti proses pembelajaran dengan serius. Nah, selanjutnya mengikuti proses pembelajaran dengan serius. Artinya, pembelajaran siapa saja yang masuk ke kelas, ya asalkan beliau duduk di sini, kemudian memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian, maka mereka adalah guru yang harus kalian hormati. Maka dalam hal ini, mengikuti proses pembelajaran dengan serius, kalian harus serius mengikuti proses pembelajaran. Ilmu yang dituangkan ataupun yang diberikan oleh guru itu harus kalian terima, harus kalian dengar dengan baik-baik agar nantinya dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, dalam hal mengikuti proses pembelajaran dengan serius, kira-kira apabila kalian di bangku berbicara dengan teman, kemudian asik dengan hal yang lain, kira-kira guru di depan tersinggung tidak? Tersinggung karena tidak dihargai, merasa tidak dihargai. Sedangkan merasa tidak dihargai ini sudah masuk ke dalam poin yang kedua, saling menghargai, yaitu saling menghargai antara teman dan guru. Nah, selanjutnya jangan membuat keributan. Nah, jangan membuat keributan ini termasuk ke dalam yang mana ini kira-kira? Termasuk ke mana? Ke mana? Jangan membuat keributan. Masuk ke saling menghargai. Masuk ke saling menghargai. Artinya di sini dengan tidak membuat keributan, kalian dalam menanamkan dalam diri kalian saling menghargai. Kira-kira dari kesepakatan kelas ini adakah yang harus ditambahkan? Ada? Ada anak yang ingin ditambahkan? Apa? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Nah, tidak boleh merokok. Mengapa tidak boleh merokok? Karena merokok itu dapat merusak kesehatan. Merokok itu dapat merusak kesehatan. Bukan hanya saja di dalam kelas, di dalam sekolah, bahkan di luar sekolah pun pemerintah dari ulama mengharamkan rokok. Ada sebagian ulama yang mengharamkan itu rokok. Ada juga yang sebagian mengatakan itu makruh. Ya kan? Yang mengharamkan itu berdasarkan melihat dari efek yang ditimbulkan akibat merokok, sehingga diharamkanlah
oleh ulama. Ada juga sebagiannya yang mengatakan itu makruh. Maka dalam hal pendidikan, merokok itu sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak dibolehkan. Apalagi kalian ini harus menjaga kesehatan. Harus menjaga kesehatan. Nah, tadi pagi ada razia merokok. Ada razia merokok. Dan alhamdulillah di sekolah tidak kedapatan. Berarti anak-anak SMA Negeri 1 Pustana Singapura patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan sekolah. Bahwasanya dengan menaati aturan tidak boleh merokok, ataupun di sana di kantor, di dinding kantor telah ditulis, telah disablon kawasan bebas asap rokok. Artinya di sini kalian tidak boleh merokok. Bukan hanya saja di sini, tetapi di lingkungan masyarakat juga kalian tidak boleh merokok. Kira-kira apa manfaatnya merokok? Adakah manfaat? Tidak ada manfaat merokok. Kalau ditanyakan juga sama orang yang sedang menghisap rokok, apa enaknya merokok? Mereka juga tidak tahu apa enaknya merokok. Mereka tidak tahu apa enaknya merokok. Maka dalam hal ini sekolah menetapkan tidak boleh merokok, baik di sekolah maupun di luar. Tapi yang ini dikenakan di sekolah. Di sekolah saja tidak boleh, apalagi di dalam kelas. Tidak boleh. Nah, adakah lain yang harus ditambahkan? Yang kedua ada apa? Oh, enggak ada. Nah, dari ke-8 poin ini, ke-8 poin ini merupakan hal yang harus kita taati bersama. Nah, disiplin datang disiplin. Nah, saya ingin menjelaskan tentang disiplin sedikit lagi. Nah, disiplin di sini mempunyai arti yang luas. Baik itu disiplin datang ke sekolah, disiplin pada saat proses jam pembelajaran, disiplin membuat PR, disiplin disiplin mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Maka di sini kalian harus disiplin. Tanamkanlah nilai-nilai kedisiplinan di dalam diri, di dalam jiwa agar membentuk karakter yang lebih baik. Nah, berdasarkan karakter yang lebih baik yang tertanam pada diri tiap siswa ini, yang nantinya akan membuat akhlak daripada siswa menjadi baik dan timbullah sopan santun yang ada dalam diri setiap siswa. Kira-kira yang nomor ini harus ditambahkan ada lagi enggak? Sopan santun. Boleh. Yang ke-9. Boleh ya? Sopan santun. Sopan santun. Nah, di sini sopan santun bagaimana? Sopan santun saat berbicara dengan guru maupun berbicara dengan teman sejawat. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, tidak boleh membuli jadi, ya. Sopan santun harus sangat ditanamkan dalam diri setiap siswa. Ya. Ini kesepakatan kelas kita telah menghasilkan beberapa poin. Yang poin-poin tersebut harus dijalankan secara bersama-sama. Ya. Bapak berharap terhadap siswa semuanya, poin-poin yang telah dituliskan di papan tulis bukan hanya tertulis di papan tulis, tetapi ditanamkan dalam jiwa, dalam diri tiap siswa.
Berdasarkan kesepakatan kelas tersebutlah kalian menjalani kelas ini selama 1 tahun dan nantinya ketika kelas 2 juga kalian harus mengikuti kesepakatan kelas. Ya? Siap?